Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah kelas 12E, yaitu tim pro dari lomba debat bahasa Indonesia yang diadakan pada perlombaan Krimology. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kiza Desina Azara sebagai pembicara pertama, dan di samping saya Rada Ravan Wijaya sebagai pembicara kedua. Saya Sultan Sudara sebagai pembicara ketiga. Selamat menyaksikan argumen yang akan kami sampaikan terhadap mosi yang telah ditentukan oleh para dewan juri. Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, di sini kami tim pro sangat mendukung mosi pembelajaran kelompok jauh lebih baik daripada pembelajaran individu. Sebelum kami menguatkan argumen lebih lanjut, izinkan kami menetapkan definisi operasional dari kata lebih baik dan kelompok. Di sini, lebih baik kami artikan sebagai efektivitas pembelajaran, yaitu kemampuan metode untuk meningkatkan pemahaman konseptual, prestasi akademik, dan keterampilan sosial kognitif siswa secara lebih signifikan dibandingkan dengan pembelajaran individu. Kelompok berarti interaksi kooperatif antar siswa, bukan hanya duduk bersama, melainkan struktur pembelajaran yang mendorong kerjasama, saling ketergantungan atau positif interdependensi, dan tanggung jawab individu dalam tugas kelompok. Berdasarkan definisi tersebut, kami berargumen bahwa pembelajaran kelompok secara empiris lebih unggul daripada pembelajaran individu karena memiliki mekanisme kognitif dan sosial yang tak bisa ditiru oleh pembelajaran mandiri. Kami akan menyampaikan 3 alasan utama mengapa mosi ini pantas untuk diterima. Yang pertama, pembelajaran kelompok meningkatkan prestasi akademik secara signifikan berdasarkan meta-analisis. Yang kedua, pembelajaran kelompok memperkuat interaksi sosial dan pembangunan keterampilan kolaboratif, yaitu communication dan interdependensi yang esensial di dunia nyata. Dan yang terakhir, pembelajaran kelompok menciptakan kondisi motivasional dan kognitif, misalnya elaborasi dan diskusi yang memperdalam pemahaman konsep dan retensi pengetahuan. Pembicara kedua akan memaparkan 2 argumen pertama lengkap dengan bukti empiris. Pembicara ketiga kemudian akan menyampaikan argumen ketiga ditambah bantahan terhadap kemungkinan kritik dari tim kontra. Dengan demikian, kami tegaskan pembelajaran kelompok bukan sekedar pilihan pedagosis. Ia adalah strategi yang terbukti melalui data ilmiah memberikan hasil lebih besar daripada pembelajaran individu semata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Saya, selaku pembicara kedua, akan menyampaikan argumen utama dari mosi yang telah disampaikan. Untuk mendukung mosi tersebut dilengkapi dengan bukti akademis. Di sini, pada jurnal meta-analisis global menyatakan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kelompok ini meningkatkan peningkatan yang secara signifikan dibandingkan pembelajaran secara tradisional atau individu. Di sini juga dijelaskan kalau sebuah meta-analisis klasik dari KYNDT dan kawan-kawannya bahwa face-to-face learning, cooperative learning ini sangat meningkatkan daya belajar prestasi siswa. Dan oleh karena itu, studi lokal Indonesia pun mendukung oleh penelitian tersebut bahwa nilai rata-rata siswa itu meningkat signifikan dari yang asalnya 72,54 menjadi 77,6. Dan juga kesimpulan dari kesimpulan dari argumen ini bahwa bukti empiris ini menjadi konteks bahwa negara ini perlu memang pembelajaran berkelompok ini memang diperlukan. Pembelajaran kelompok ini bisa meningkatkan akademik siswa secara signifikan. Oleh itu, argumen kedua, keterampilan sosial, kolaboratif, dan interdependensi. Di sini bisa kita jelaskan bahwa pembelajaran kelompok ini bisa meningkatkan prestasi akademik, juga meningkatkan skill komunikasi siswa. Karena dengan kita belajar akademik secara berkelompok, kita juga bisa belajar banyak hal melalui cara kita berkomunikasi, cara kita berpartisipasi, dan hal itu meningkatkan kita bukan hanya dari cara kita berakademik, tapi juga kita bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana hubungan antar murid, agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada belajar secara individu. Terima kasih kepada pembicara kedua. Saya akan menyampaikan argumen ketiga dan sekaligus membantah potensi kritik dari tim kontra. Di sini saya mempunyai 3 argumen, yaitu motivasi, elaborasi kognitif, dan retensi pengetahuan. Argumen yang pertama, dalam setting pembelajaran kelompok, siswa didorong untuk mengelaborasi gagasan, menjelaskan konsep ke teman, dan mendiskusikan pemahaman mereka. Proses elaborasi ini secara kognitif
meningkatkan pemahaman dan retensi jangka panjang dibanding sekedar membaca atau mendengarkan sendiri. Yang argumen kedua, penelitian psikologi kognitif mendukung bahwa interaksi antar siswa atau diskusi kooperatif memfasilitasi construction pengetahuan, yaitu konstruksi bersama konsep baru yang tidak muncul jika siswa hanya belajar individu. Sebagai contoh, dalam studi fisika kuantum Brundage, Malepisna, dan Singh tahun 2023 menunjukkan bahwa kelompok siswa dapat construct solusi untuk masalah kuantum, bahkan ketika tidak ada satupun anggota yang bisa menyelesaikannya sendirian setelah pengajaran awal. Argumen terakhir yaitu lebih jauh, cooperative learning juga meningkatkan motivasi karena siswa merasakan tanggung jawab sosial. Bisa tidak ingin mengecewakan kelompoknya, serta mendapat dukungan sosial dan umpan balik langsung dari teman sekelompok. Hal ini juga secara psikologis meningkatkan keterlibatan belajar. Langsung saja kepada penutupnya, yaitu berdasarkan bukti empiris dari meta-analisis global, penelitian lokal, dan teori psikologi sosial, kami menegaskan pembelajaran kelompok meningkatkan prestasi akademik secara signifikan. Pembelajaran kelompok menguatkan keterampilan sosial kognitif seperti kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Pembelajaran kelompok menumbuhkan motivasi dan pemahaman mendalam melalui elaborasi dan self-construction pengetahuan. Oleh karena itu, tim Pro dengan tegas menyatakan pembelajaran kelompok lebih baik daripada pembelajaran individu dalam konteks pendidikan modern yang menuntut tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi juga kolaborasi dan pemikiran kritis. Terima kasih. Sekian pemaparan argumen dari tim Pro dari kelas 12E perihal lomba debat bahasa Indonesia. Semoga para dewan juri dapat memahami segala hal atau argumen yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.